Sesi kali ini sedang berada di makam Maharaja Lela, salah satu Raja Aceh yang sangat terkenal di Malaysia dan Brunei Darussalam. Makam ini berada di Siron, Aceh Besar, sekitar 30 menit dari Masjid Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membangun channel ini. Terima kasih. Kesultanan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 dan 17 Masehi. Perkembangan sangat pesat di bidang perdagangan, pendidikan, dan agama. Banyak orang yang datang ke Aceh untuk berdagang dan belajar ilmu agama, baik dari Asia maupun Eropa. Salah satu pedagang yang bekerja sama dengan Aceh adalah para saudagar dari Bugis, Sulawesi Selatan. Raja Aceh yang berdarah Bugis berawal dari kedatangan pedagang yang bernama Daeng Mansur. Ia merupakan bangsawan Bugis yang berdagang dan menimba ilmu di Aceh. Ia menimba ilmu agama Islam kepada para ulama Aceh yang berada di daerah Pidi. Karena perilaku dan keramahannya, ia dapat diterima dengan baik oleh penduduk setempat. Akhirnya, ia pun resmi menjadi penduduk Aceh setelah menikahi putri dari Tengku Cik Dirube, ulama besar Pidi. Buah cinta dari pernikahan tersebut, beliau dikaruniai dua orang anak, yaitu Putro Suni atau Sani dan Zainal Abidin. Putro Suni inilah yang kemudian hari dinikahi oleh Sultan Iskandar Muda. Dari sinilah cikal bakal Raja Aceh yang berdarah Bugis. Makam ini merupakan makam Maharaja Lela, yaitu Sultan ke-23 dari Kesultanan Aceh Darussalam. Maharaja Lela merupakan cucu dari Zainal Abidin yang bergelar Sultan Alauddin Ahmad Shah. Beliau memerintah dari Kesultanan Aceh pada tahun 1727 hingga 1735. Sebelum diangkat menjadi Sultan Aceh, beliau menjabat sebagai perwira pertahanan di Kota Raja Aceh Darussalam. Sejak beliau menjabat Sultan Aceh, terah kerajaan secara turun-temurun dipimpin oleh Sultan berdarah Bugis hingga tahun 1903. Pada abad ke-17, Aceh menjelma sebagai kerajaan besar yang menjadi pusat perdagangan dan pendidikan. Dakwah Islam sangat kuat pada waktu itu, para ulama Aceh menyebar di seluruh pelosok Nusantara. Peran Maharaja Lela sangat besar terhadap perkembangan Islam di Malaka, Malaysia, Pulau Kalimantan termasuk Brunei Darussalam, hingga daerah Waju, Sulawesi Selatan, tempat nenek moyangnya. Salah satu bukti kejayaan Islam di Sulawesi yaitu kerajaan Ternate dan Tidore berhasil memeluk Islam. Begitu juga perkembangan Islam di Malaka atau Malaysia dan Kalimantan termasuk Brunei yang sangat pesat pada waktu itu. Untuk menghargai Maharaja Lela, Malaysia dan Brunei Darussalam mengabadikan dalam sebuah jalan dan taman. Jalan Maharaja Lela di Malaysia berada di Selangor, sedangkan tamannya berada di Teluk Intan. Sedangkan di Brunei Darussalam, Jalan Maharaja Lela berada di Parit Bandar Sibegawan. Lain halnya di Indonesia, sampai detik ini nama Maharaja Lela belum diabadikan dalam sebuah nama jalan, taman, ataupun gedung. Hal ini menjadi pertanyaan besar kita saat ini. Mengapa Maharaja Lela di luar negeri begitu termasyhur, akan tetapi di dalam negeri namanya tidak begitu terdengar? Sampai saat ini, para keturunannya atau kaum Alaidin masih berjuang untuk mengangkat nama besar Maharaja Lela. Salah satu jalan yang diusulkan untuk diberi nama Maharaja Lela adalah Jalan Bandara Sultan Iskandar Muda, Siron, Aceh Besar. Jalan ini dianggap sudah sangat tepat karena berada di dekat lokasi makam Maharaja Lela. Mudah-mudahan cita-cita ini dapat terwujud untuk mengabadikan tokoh yang telah berjasa besar dalam dakwah Islam di Indonesia dan Nusantara. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya.